أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para sahabat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Walaupun di kota Bandung ini hari ini nih sudah dimulai akan PSBB ya, tapi insya Allah kita tetap bersyukur, tetap ikhlas, dan tetap sabar ya menghadapi apapun yang Allah takdirkan saat ini. Para sahabat, saat ini kita akan membahas untuk kemarin kita sudah dibahas surat An-Nas dengan Al-Falaq, kita akan lanjutkan di surat Al-Ikhlas ya. Ya walaupun ini surat terpendek, tapi kadang-kadang ya barangkali karena kita butuh koreksi dan sudah lama tidak dikoreksi barangkali ya. Ini maka kadang-kadang sering terjadi kesalahan ya dalam cara pengucapan ataupun dalam cara tahanan-tahanannya. Insyaallah ya, pada kesempatan kali ini Kang Agung akan bagi-bagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk diperbaiki, untuk dipraktekkan insyaallah ya. Dan jangan lupa setelah dipelajari, dipraktekkan dan diamalkan di dalam sholat, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Dan satu lagi, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sahabat, kita akan mulai pelatihan membaca surat-surat pendek ya, terutama yang untuk dipakai sholat ya. Surat An-Nas, Al-Falaq, dan sekarang surat Al-Ikhlas ya. Sebelumnya saya ulang dulu, barangkali lupa ya, untuk rumus-rumus sederhana ya. Saya sengaja menyimpan teori tajwidnya supaya memudahkan ya. Yang pertama rumusannya, setiap huruf alif, wawu, atau ya yang polos, atau alif kecil, wawu kecil, atau ya kecil, apabila ada maka cara bacanya satu ayunan. Contoh misalnya begini, yang surat Al-Ikhlas di sini ya, Ar-Rahman di sini ada alif kecil ya, kemudian lahunya di sini ada wawu kecil. Ini juga sama cara membacanya di ayun. Contoh Bismillah, ini juga setiap lafaz Allah harus di ayun satu ayunan. Ar-Rahman juga satu ayunan. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak boleh itu cara membacanya apabila tidak konsisten. Misalnya gini, di lafaz Allah kita membacanya satu ayunan, ternyata Ar-Rahmannya kepanjangan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kepanjangan manir. Nah itu nggak boleh ya. Kalau satu ayunan semua ya. Atau misalnya di Maliki Yaumiddin ya, biasanya kan harusnya cara membacanya satu ayunan, Maliki Yaumiddin, tapi kita bacanya kadang-kadang kepanjangan dua ketukan, Maliki, nggak boleh itu ya, harus satu ayunan konsisten di dalam membaca huruf-huruf madnya. Kemudian yang kedua, huruf yang bertasydid ya, setiap huruf yang bertasydid maka dia tertahan satu ketukan, kecuali huruf mim dan nun ya. Mim dan nun itu apabila bertasydid dia terbacanya tertahan lebih lama, yaitu dua ketuk ya. Contoh di sini yang satu ketukan Allah. Nah lafaz Allah karena lamnya di atasnya ada tasydid, maka cara bacanya harus tertahan. Allahus, ini juga sama, shadnya ada tasydid, tahan juga satu ketukan. Allahus somad. Nah itu ya. Nah, kecuali mim dan nun. Contoh di surat An-Nas kemarin ya. Qul a'udzu birabbin nas. Tahan dua ketukan. Kemudian yang ketiga adalah rumus huruf mim dan nun apabila huruf tersebut bersukun ya, tanda sukun atau tanda mati. Mim dan nun bersukun itu cara penulisannya ada dua. Yang pertama, dia punya tanda sukun ya, contoh seperti yang ahad ini yang kebetulan hurufnya huruf dal, tapi ada juga huruf nunnya yang polos ya di sini ya. Ini polos ya. Nah, ini mim. Mim di sini pakai tanda sukun, sedangkan nunnya di sini nun polos ya. Ini ada cara membacanya. Apabila dia bertanda sukun, maka cukup dengan satu ketukan saja cara bacanya. Contoh begini. Lam juga sama di sini ya. Lam di sini juga sama. Ada nanti kita akan ketemu dengan lamnya polos ya, tanpa tanda sukun. Cara bacanya
lam yalid wa lam yulad. Segitu saja, nggak boleh lam yalid wa lam yulad. Nggak boleh, terlalu panjang dua ketukan. Kecuali huruf nun, kecuali huruf nun ini apabila dia polos harusnya kan tertahan dua ketukan ya. Tapi karena ketemu dengan lam atau ro ya, larang, saya suka ingatnya begitu. Larang, oh berarti dilarang. Kalau ketemu dengan lam atau ro, maka cara bacanya huruf nun ini tidak boleh ditahan. Ya, tidak walam yakul lahu, nggak boleh, tapi langsung walam yakul lahu, langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya, tidak boleh tertahan ya, karena ketemu dengan lam atau ro, larang ya. Kemudian yang keempatnya yaitu rumusnya ada rumus baju di toko ya. Baju di toko ya, baju di toko ini maka setiap huruf-huruf yang disukunkan dari baju di toko maka cara bacanya harus dipantul. Ba, jim dengan dal, cara pantulannya bunyinya sedangkan to sama kof cara pantulannya bunyinya o ya. Sekali lagi, ba, jim dengan dal, bajudi, cara bunyinya adalah Contoh di sini ya, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, ahad. Nah, itu ya. Beda dengan Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu bunyi O ya. Jangan lupa. Kemudian yang kelimanya adalah rumus an in un. Nah, an in un ya. Contoh ahadun di sini ya. Kemudian apalagi kufuwan ya, an in un. Nah, rumusannya dalam an sama in ya, an sama in yang di atas garis miring di atas 2 atau yang di bawah garis miringnya ada 2. Apabila dia sejajar, maka cara bacanya cukup satu ketukan. Kufuwan ahad. Tidak boleh kufuwan ahad, nggak boleh. Tapi apabila dia tidak sejajar, maka cara membacanya dia tertahan dua ketukan. Nanti kita akan ketemu contoh-contohnya ya. Kemudian juga tadi sudah an sama in. Sekarang yang unnya bentuknya ada 2. Yang satu bentuknya 99, yang satu 69. Seperti ini 69 nih ya. 69 ya. Makanya kalau misalnya 69 ini kebetulan disambungkan dengan huruf sesudahnya, maka cara bacanya yang 69 ini cukup dengan satu ketukan. Kalau 99 nanti akan ketemu dengan contohnya. Sebagai contoh mungkin nanti saya akan bacakan di surat Al-Lahab ya, kalau nggak salah ada 99, maka cara bacanya tertahan dua ketukan ya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Kemudian sekarang kita akan melatih ya cara membaca surat Al-Ikhlasnya. Yuk kita mulai ya sekarang. Kita taus dulu. A'udzu billah. Hati-hati dengan zalnya, tipis zalnya kemarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng ya. 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat pertama sekarang ada qul huwallahu ahad. Mantulnya pertama huruf qaf dulu, qul ya. Hati-hati huruf qaf ini posisinya ada di pangkal lidah paling ujung. Dia mempunyai sifat isti'la sehingga agak terangkat lidahnya. Qul, qul, qul ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua huruf qaf itu mempunyai sifat dia tidak boleh keluar udara, nggak boleh kul, nggak boleh ya. Tapi harus benar-benar bulat. Qul huwallah. Qul. Nah, itu ya. Beda dengan kul. Nah, kalau kaf dia keluar udara. Bedanya dengan qaf ya. Kalau misalnya ini tertukar cara bacanya misalnya gini.
Kul huwallahu ahad. Ada kulnya keluar udara ternyata. Itu dia akan lari menjadi huruf kaf nantinya. Sedangkan dalam arti kul itu, yang kul ini artinya katakanlah, ya, katakanlah Muhammad, ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah ahad yang esa, yang satu-satunya, nggak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau kita ganti ini suaranya dengan kul, nah ada udara, maka artinya akan berbeda. Kalau kul itu artinya makan, ya, makanlah, ya. Makanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang esa. Nah ini artinya beda kan? Makanya hati-hati cara pengucapannya. Jadi cara bacanya bukan kul tapi ul. Nah agak membulat ya. Itu hati-hati. Ya, kita lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ha, hati-hati ada penekanan sedikit. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian yang keduanya kita ulang dulu sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Kemudian yang keduanya. Allahus Somad, ya. Hati-hati huruf Allahnya di sini ada tasydid, kemudian sodnya juga ada tasydid, berarti Allahus Somad dimasukkan ke sodnya, ya. Tidak boleh Allahus Somad. Nah, Allahus Somad. Nah, itu tidak ada tasydid, ya. Sering kita baca tuh, ya. Kadang-kadang kesalahannya membaca ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Nah, itu salah ya. Allahus Somad. Sod punya sifat mengalir. Ketika dimatikan atau ditasydidkan, ada sisa suara yang keluar. Allahus. Nah, agak panjang sedikit ya. Allahus Somad. Ada hembus. Nah, itu ya. Tahan di sana. Nggak boleh langsung Allahus Somad. Ya. Allahus Somad. Sekali lagi. Dari Qul huwallah ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Hati-hati. Huwallahu a. Hu a. Jadi bukan huwahad, bukan pakai wawu ya, tapi Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat 2-nya Allahus Somad, ya, bunyinya hati-hati de ya. Kemudian ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad. Nah, ingat huruf e-nya, dalnya itu dia memantul keras dan nyambung dengan huruf sesudahnya. Tidak boleh lam yalid wa lam yulad. Nah, rem itu mah ya, sambungkan saja. Lam yalid wa lam yulad. Ya, enak ya. Lam yalid wa lam yulad. Ada yu di sini, hati-hati di ayun ya. Lam yalid wa lam yulad. Yu-nya di ayun. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Saya ulang dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus Somad. Dimasukkan langsung ke sodnya. Lam yalid wa lam yulad. Bagus, dipantulkan, kemudian sambungkan dengan huruf sesudahnya, dilanjut. Walam di sini hati-hati ada mimnya pakai sukun, berarti tidak boleh ditahan, langsung. Walam yakul lahu, nggak boleh. Walam yakul lahu, nggak boleh. Lamnya di sini pakai sukun, jadi nggak boleh ditahan. Yakunnya walaupun di sini polos harusnya ditahan, tapi karena ketemu dengan lam dan ro, nih di sini huruf lam, larang ya, berarti dia tidak boleh ditahan. Walam yakul lahu, lahunya ada wawu kecil di sini ya, terlihat ya. Nah, makanya cara membacanya harus diayun. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, di sini sejajar, ini juga nggak boleh ditahan, langsung
kufuwan ahad. Ya, tidak boleh kufuwan ahad. Ya, mentang-mentang di ujung akhir ayat kadang-kadang suka kepanjang-panjangin ya. Makanya nggak boleh, harus langsung pindah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cuman huruf nun dia punya sifat yang namanya tawasud ya, dia sedikit mengalir saja. Kufuwan. Nah, kufuwan. Nah, sedikit mengalir ya. Nggak boleh kufuwan ahad, nggak ngerem, tapi disambungkan dengan huruf sesudahnya. Walam ya, lam juga sama punya sifat tawasud ya. Ada 5 huruf ya. Lina Umar ya. Lam, nun, ain, mim dengan ro ya, disebut dengan tawasud. Tawasud itu ketika dia dimatikan dia akan sedikit mengalir ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita ulang sekali lagi dari bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus samad. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ayat keempatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekali lagi bareng-bareng, siap. 1, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Allahus samad. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Hati-hati, lam yalid di sini tidak boleh lamnya terpantul ya. Bukan lam yalid. Jadi lam, mim sama dal terpantul dua-duanya ya. Ini sering ya, huruf lam juga hati-hati. Quduhu nggak boleh. Lam yalid wa lam yu nggak boleh ya. Lam yalid wa lam yulad ya. Di sini tertahan, nggak boleh dipantul. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini juga nggak boleh kufuwan ahad. Jadi 2 kali ya, kufuannya mantul, ahadnya mantul ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekali lagi kita lebih cepat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. 2. Allahus samad. 3. Lam yalid wa lam yulad. 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sampai situ mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dilatih lagi surat Al-Ikhlasnya. Boleh nanti di dalam sholat pun kita coba dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. InsyaAllah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Serta jangan lupa berinfak juga dan sedekah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Stay at home dalam masa PSBB di Kota Bandung ini atau di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi ya. Tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.